Tes. Halo? Oke, ini masuk ya? Halo? Oke, masuk. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gini kalau iya ya. Gini kadang-kadang kalau pakai apa namanya? Headset ya, earphone ini kadang-kadang suaranya gak masuk ke rekaman. Jadi mungkin sebelumnya saya minta maaf kalau emang nanti gak kerekam ya, teman-teman. Bisa diikuti aja nanti
dari step by stepnya atau menggunakan PPT yang saya berikan dan juga codingan dan lain-lainnya yang saya sebutkan. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, ini juga jam 19.00 ya untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, nama saya Novan Saputra. Saya sekarang bekerja di Telkom Regional 5 di Surabaya. Bisa dilihat mungkin yang mau ngefollow ya mungkin ya LinkedIn-nya bisa silakan. Juga saya juga sebagai web developer di sana. Sekarang juga lulus dari D3. Nah, sekarang mau membahas mengenai bot ya teman-teman. Mungkin sebelumnya apakah share screen-nya kelihatan teman-teman? Nah, kadang gini nggak kelihatan soalnya. Masuk ya share screen-nya? Oh, kelihatan. Oh, kelihatan, masuk. Sip. Oke, teman-teman sekalian, untuk pembahasan dari materi kali ini adalah webinar kedua, di mana webinar pertama mengenai Laravel ya. Untuk webinar kedua ini saya coba membahas mengenai bagaimana sih cara mengintegrasikan PHP kita atau PHP kodian PHP kita dengan Telegram bot ya. Jadi mungkin bisa dilihat PPT di grup juga saya share. Sebenarnya kita awal dulu dengan pembahasan apa itu bot. Menurut Wikipedia, bot itu sebuah bot internet atau bot ya, aplikasi perangkat lunak yang menjalankan tugas otomatis melalui internet. Biasanya bot melakukan tugas yang sederhana dan berulang-ulang jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh seseorang manusia. Jadi dengan adanya bot ini kita bisa terbantu untuk mengambil data, mengubah data dan lain-lain. Mungkin kalau kasusnya sendiri di kantor saya, di pekerjaan saya, bot ini sebagai alternatif lah, bagaimana kita bisa mendeploy sebuah sistem secara cepat tanpa kita susah-susah membuat aplikasi terlebih dahulu. Jadi tahapannya kok di kantor saya itu kita buat webnya dulu, web application, web base. Setelah webnya jadi, kita mau ini lebih dekat sama pengguna, lebih dekat sama manajemen di sana, lebih mudah digunakan tanpa login masuk ke browser dan lain-lain. Kita coba menggunakan yang bisa digunakan oleh manager atau orang-orang biasanya menggunakan Telegram. Ya, Telegram ini nyata juga punya fitur bot. Nah, ini yang kita bisa gunakan untuk lebih dekat kepada manajemen, lebih dekat dengan user, untuk melakukan interaksi yang lebih bagus ya, mungkin untuk marketing ataupun untuk yang hal lainnya. Lalu setelah jika botnya sudah jadi, dan ingin mengembangkan sebuah bentuk aplikasi ya, kita sambil mendeploy APK-nya atau aplikasi base-nya, mungkin menggunakan PWA atau mau menggunakan native Java, Flutter dan lain-lain, itu terserah. Tapi untuk awal pendekatan pertama kali dari kantor saya menggunakan bot. Nah, ini yang coba saya share kepada teman-teman sekalian mengenai Telegram bot. Terus mengapa kita harus Telegram gitu ya? Kenapa nggak WhatsApp bot gitu ya? Mungkin karena yang paling banyak digunakan WhatsApp gitu ya. Kenapa kok nggak Line atau produk-produk lainnya, produk hijau, biru dan lain-lainnya? Mengapa Telegram? Saya lihat dari IDN Times, ini bisa dilihat referensinya. Telegram itu mempunyai layanan penyimpanan cloud yang pertama. Yang kedua, bisa memilih mengirim file asli atau dikompres. Jadi kalau mungkin kalian belum yang masih pengguna Telegram, seharusnya sih udah punya Telegram semua ya, karena ikut webinar Telegram. Ini saya masuk. Telegram ini mempunyai fitur mau ngirim file asli atau dikompres. Ini juga saya biasa gunakan menggunakan web Telegram ya. Terus kapasitasnya anggota grupnya lebih besar dari 5.000. Ada yang aku kadang-kadang lihat sampai 10.000-an. Wah, ini banyak banget Telegram ya. Kalau bisa muat gitu, padahal WhatsApp sendiri cuma 247-an, 150 orang ya, satu grup. Nah, ini benar-benar sebuah kesempatan besar bagi pengguna developer bot untuk memanfaatkan fitur bot ini. Lalu ada fitur skip chat, mungkin yang udah pernah menggunakan Telegram bisa tahu ya apa itu skip chat. Lalu bisa memasukkan beberapa nomor telepon sekaligus, bisa mengubah beberapa foto profil sekaligus, dan juga ada fitur chat botnya juga. Dan kenapa kok saya membahas Telegram? Karena ini webinar Telegram, jadi saya bukan untuk promosi, tapi emang kita coba di malam hari ini kita coba bahas mengenai Telegram. Lalu apa aja sih fitur-fitur yang ditambahkan oleh Telegram? Fitur yang pertama,
kita bisa mendapatkan identitas dari bot itu sendiri. Jadi di Telegram ada yang namanya bot father atau gimana ya katanya ya, sebuah bot untuk menggenerate bot. Jadi ayahnya bot ya gitu ya, bot father, dimana dengan ada itu beberapa fitur, yaitu fitur mendapatkan identitas bot, lalu mengirim pesan biasa, mengirim pesan berformat HTML, terus forward pesan, mengcopy pesan, mengirim foto, mengirim audio, pesan beropsi, mengirim dan menerima location atau share log ya, menerima file yang kurang dari 20 MB, dan juga ada webhook. Ketika ada pesan baru maka akan ke redirect. Ini mungkin saya jelaskan satu persatu, dan banyak sekali fitur-fitur yang ada di Telegram yang bisa dilihat di bawah, link di bawah ini, etc in http://telegram.org bots.api. Mungkin bisa dilihat langsung di dokumentasi dari Telegram. Saya cantumkan linknya di bawah slide-nya. Lalu apa yang kita persiapkan, alatnya apa sih untuk membuat bot ini? Kita harus mempunyai sistem di mana kita bisa mendapatkan chat-chat yang dikirimkan oleh pengguna atau user dari anda. Kita buat suatu bot yang bot. Setelah bot itu jadi, ada orang kirim pesan ke situ kan ya. Nah, ngirim pesan ke situ kita harus ambil apa yang dikirim sama orangnya, kita taruh di database gitu ya. Jadi kita harus menggunakan fungsi di PHP namanya curl ya, curl gitu ya. Kita menggunakan coding seperti ini. Mungkin secara singkatnya aja, itu adalah fungsi untuk mengirim suatu request ke API Telegram ya. Ada bisa gagal, ada bisa terkirim. Seperti itu singkatnya aja. Lalu ada fungsi yang pertama, yaitu yang sederhana, namanya method /getMe. Jadi setiap kita membuat bot, nanti ada beberapa metode yang kita bisa gunakan. Mungkin nanti secara gamblangnya nanti saya jelaskan di demo. Untuk awalnya ini cuma teori aja. Jadi ada metode namanya /getMe, di mana dia akan menunjukkan API dari menunjukkan identitas dari bot itu. Mungkin gambarnya, namanya, itu sangat basic ya. Jadi siapa bot itu. Jadi bisa kita gunakan dengan /getMe. Lalu kita bisa mengirim pesan biasa seperti hello world atau yang lainnya, jangan di spam tapi. Jadi jika berhasil maka akan kembalikan array seperti di bawah ini. Mungkin saya akan jelaskan nanti. Jadi ada metode namanya send message. Ini akan kita gunakan di demonya nanti. Lalu kita juga bisa mengirim format HTML seperti pakai tag B, bold, dan juga ada beberapa tag lainnya, bisa dilihat di dokumentasi dari Telegram. Nanti saya juga bahas juga. Lalu juga bisa meng-forward pesan. Jadi mungkin mau forward dari siapa ke siapa, user tertentu ke user target A ke target B gitu ya. Kita bisa meng-forward pesannya dengan bot ya. Jadi kita nggak perlu meng-forward manual, tapi kita di-forwardkan oleh bot. Setelah itu ada juga copy pesan, yaitu menyalin pesan apapun, pesan layanan dan pesan faktur tidak dapat disalin. Metode ini analog dengan metode forward message, tapi pesannya disalin tidak memiliki tautan pesan asli, yaitu yang di copy itu dia akan forward tadi akan mengatakan bahwa ini di forward dari teks pesan aslinya itu ini. Kalau di copy ya nggak ada identitasnya, jadi kita mengcopy teksnya saja. Ada namanya copy message. Setelah itu ada kirim foto. Jadi mungkin kita bisa mengirim foto bot dari kita sistem, mungkin mau mengirim sebuah invoice atau mengirim foto-foto tertentu, kita bisa menggunakan metode namanya send foto. Lalu ada kirim audio, terbatas, ada beberapa format yang dibatasi oleh Telegram, berkurangnya hingga 50 MB, ada namanya metode send audio. Ada juga mungkin yang kenal dengan bot yang ada tombolnya, yaitu pesan beropsi, yaitu ada beberapa JSON kayak sebuah struktur gitu ya. Itu nanti juga nanti mungkin ya sedikit dibahas, tapi mungkin tidak di malam ini. Jadi namanya juga menggunakan send message, tapi ada bedanya, nanti ada sebuah markup nanti tertentu yang kita gunakan untuk mengirim dengan menggunakan tombol ya, atau pesan beropsi. Setelah itu kita bisa mengirim dan menerima lokasi. Jadi ada namanya metode send location, di mana kita bisa mengirim lokasi kepada user. Mungkin dibutuhkan bagi user yang ingin mengetahui letak lokasi tertentu, kita bisa meng-send lokasinya dengan menggunakan latitude dan longitude dari dari yang kita inginkan. Setelah itu bisa menerima file. Jadi untuk secara file sendiri, Telegram itu menjamin valid
andaikan sebuah file dikirim ya, sebuah docs atau word dikirim ke bot kita, itu akan dijamin oleh Telegram valid sama 1 jam. Setelah itu gak dijamin, maksudnya itu bisa jadi hilang, bisa jadi enggak. Jadi kita harus benar-benar nanti memanfaatkan 1 jam ini sebelum kadaluarsa. Oke, terus bagaimana Mas untuk kita bisa mendapatkan pesan yang dikirimkan dari user, dari bot? Nah, kita bisa menggunakan webhook. Webhook ini sebuah tambahan IP address public, di mana nanti kita bisa menggunakan metode namanya set webhook, sehingga jika apapun yang dikirimkan oleh user ke dalam bot, dia bakal ditangkap oleh webhook dan akan dikirimkan ke server kita, server IP kita tadi. Namun ada beberapa case sehingga kita tidak bisa menggunakan webhook karena kita punya IP ya, kita punya server sendiri. Jadi kita akan menggunakan cara alternatif yang seperti saya katakan di awal sesi tadi, yaitu judulnya mengenai integrasi PHP dengan Telegram bot dengan menggunakan metode alternatif ya. Jadi kita nggak punya IP, terus bagaimana Mas ya? Maksud kita terus dibawa kemana chatnya dari user? Nanti itu mungkin pada penasaran. Jadi nextnya kita bisa lihat dokumentasinya di sini, http core.telegram.org bots API. Langsung aja ke demo. Nah, jadi kita punya beberapa menit lagi sebelum pertanyaan. Jadi awalnya singkat aja, mungkin kalian jangan lupa untuk mengaktifkan SAMPP atau server gitu ya. Istilahnya bisa bilang server kalau di online hosting. Nah, ini udah Apache sama MySQL udah saya aktifkan. Setelah itu buat folder baru di htdoc. Ada webinar ini kosongan Mas Ian ya. Nah, kosongan gini. Setelah itu buka pakai VS Code ya. Nanti juga ada beberapa SQL yang saya berikan, nanti juga saya share di grup ya. Ada namanya chat SQL, ini membangun sebuah kolom untuk menyimpan chat tersebut. Nanti saya jelaskan juga. Juga kita coba membuat sebuah kamus KBBI, coba kita supaya keren gitu ya, supaya botnya juga guna. Jadi kita membuat sebuah tabel namanya kamus SQL. Jadi ini saya sudah siapkan beberapa istilah-istilah dari KBBI yang bisa digunakan, mungkin kita coba buat kamus gitu ya. Oke, kita coba build dari awal ya. Mungkin sekali lagi karena tempatan waktu ya cuma 15 menit. Ini coba saya tunjukkan beberapa codingan yang saya pahamkan dulu. Jadi awalnya kali buat Telegram, kita coba buat dulu database-nya. Jadi kita import di localhost PHP admin. Saya coba tutup dulu. Jadi kita buka dulu PHP admin kita di web browser. Oke. Sambil menunggu loadingnya selesai, kita coba dulu kalian buat sebuah folder namanya dbconfig ya. Setelah itu kalian buat file namanya count.php. Nanti masalah codingannya tidak tak saya share. Nanti kita coba pahami satu dulu codingannya sehingga nanti semuanya paham. Kalian juga ada ketepatan waktu. Saya cuma tinggal 15 menit lagi. Nanti coba ketika ada kurang jelas bisa ditanyakan lewat sisi tanya jawab. Kita seperti biasa login menggunakan PHP. Coba saya pakai yang MySQL aja supaya dipahami bersama-sama, mungkin yang bagi pemula. Kita coba masukkan server name-nya localhost, terus passwordnya apa root, username-nya root, passwordnya kosongan, db-nya namanya KBBI. Setelah itu kita buat koneksinya MySQL connect, server name, username, dashboard dan db name. Setelah itu apakah dia koneksinya mungkin sederhana, sederhana ya. Jadi kita coba mendapatkan koneksi. Setelah itu kita coba buat botnya di Telegram. Nah, jadi kita coba buka Telegram di web sini, ini baru muncul. Ini berat banget ya. Kita web.telegram.org. Saya bilang tadi kan kita harus membuat botnya dari bot father yang ayahnya bot. Jadi Telegram itu ada fitur bot father itu. Oke. Oke, nah jadi di sini coba kita buka, di search saja di atas ada namanya bot father. Oke, loading.
lama juga loadingnya ya. Bot father, nah apakah belum di search? Mungkin saya hapus beberapa. Bot loadingnya lama banget. Sambil nanti menunggu ini. Oh, koneksinya. Oke, masih loading ya kan. Oh iya, maaf sebelumnya ada kedengeran admit ya. Oke. Ini koneksinya lemot ya, maaf sebelumnya. Apakah pernah tertulis ya? Bot. Wah, lag. Oke. Bot father. Nah, di bot father. Woi. Bot. Nah, ini bot father, botnya bot Telegram. Akhirnya bot yang bisa diklik. Oke. Saya masuk. Nah, setelah itu di bot father ini pastikan ini ada tanda centang verified dari Telegram. Oke, jaringannya lambat lagi. maaf sebelumnya teman-teman. Setelah itu kita coba tuliskan komen namanya new bot. Sebelah sini ada komen new bot. Yuk diklik. Nah, new bot, kita buat bot baru, nanti dia akan membalas. Oke, kita pilih sebuah namanya. Ini kita tulis kamus besar bahasa Indonesia gitu. Oke, username-nya menggunakan bot. Kamus bot. Oke, jadi masih digunakan, coba kamus 2 bot ya, pokoknya ada botnya. Oke, jadi kita kan setelah dapat itu, kita dapat token dari botnya itu, kita kopas. Oke, saya masuk. Oke, setelah kita kopas API-nya, kita masukkan ke supaya filenya nggak sama itu ya, kita buat folder nama variable, dalam itu cuma ada satu index.php yang isinya API tersebut. Kalian kopas kalian buat file dulu namanya index.php di dalam folder variable. Setelah itu pastekan ke sini. Namanya terserah apa nama itu variabelnya. Nah, setelah kita punya koneksi ke database, sebelumnya kita buat dulu ya di database-nya. Kita pakai chat SQL ini, kalian kopas saja di localhost PHP admin tadi. Ini karena masih lemot ya, jadi nggak bisa saya lihatkan dulu. Nah, ini PHP admin. Setelah itu kalian buat database namanya KBBI atau apa ya, terserah. Setelah itu buat masukkan SQL tadi, masukkan SQL kamus dan chat tadi. Setelah itu baru lanjut ke step berikutnya. Ini ada chat, ada kamus, sudah siap. Di kamus ini ada beberapa istilah-istilah. Ini saya copy. Nah, jadi keterangannya A itu apa, abadi, abida, seterusnya. Setelah itu chat ini fungsinya akan menampung chat-chat yang akan diberikan oleh user. Jadi mungkin beberapa struktur dulu saya katakan struktur dari chat yang dikirimkan oleh user itu bisa dilihat dengan cara mengirimkan
sebuah request tadi dengan menggunakan send tadi, file function send itu kita coba tulis di namanya cron job ya, cronjob.php. Jangan dilihat dulu mungkin ya, ini supaya gak bingung ya mungkin ya. Oke, jadi coba saya tulis di sini dulu. Nanti kalian coba buat suatu file namanya cronjob atau file cronjob. Setelah itu kalian tuliskan $result send token get update. Intinya mendapatkan update dari bot. Terus maksudnya gimana ya, Mas ya? Kita mau menggunakan function ini, kasih jelaskan dulu ya. Jadi mungkin penjelasannya ini agak singkat dulu karena keterbatasan waktu ya. Jadi ini kita coba masukkan tokennya dulu di sini. Kita masukkan ke dalam variabel namanya token. Setelah itu kita masukkan token ke parameter send tadi. Nah ini saya fungsi sudah saya buatkan. Ini bisa dilihat juga. Setelah itu kita masukkan ke URL-nya ini, http API Telegram bot dengan ditambahkan titik kan artinya concat ya, dengan PHP itu ditambahkan dengan tokennya. Setelah itu kita tambahkan metode namanya get update. Jadi ada di Telegram namanya get update, metode get update. Coba kita kopikan. Coba sih kita pengen lihat realnya di browser ya gimana. Kita masuk lagi. Oke. Jadi kita coba lihatkan di sini /bot get update ini. Coba saya masukkan tokennya dulu di index ya, alamat ya. Nah ini di API tadi yang dapatkan dari bot father. Kita kopas, kita masuk ke sini. Nah tidak agama dia. Kita kopas URL-nya. Jadi formatnya API telegram.org terus bot baru diikuti dengan tokennya. Setelah itu ada metode namanya get update. Maksudnya metode itu di belakangnya dikasih tulisan /get update. Ini saya sudah tes beberapa, jadi saya sudah buatkan botnya untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini ada namanya KBBI bot. Nah ini coba bisa dihubungi, mungkin kalian mau hubungi di Telegram kalian bisa dibuka KBBI bot. Setelah itu di sini kita akan coba menuliskan sesuatu, naikkan hello world itu ya. Hello world. Nah, ketika hello world dimasukkan gini, dia itu bakal masuk ke get update-nya tadi. Nah, jadi chat-chatnya itu kan masuk ke dalam link ini, link API telegram.org bot, langsung nama tokennya, setelah itu /get update. Kita enter. Oke, akan muncul JSON daripada chat yang kita masukkan. Nah ini ada Novan Saputra, dia mengirim chat apa saja. Ini karena udah saya chat lama, jadi ini ada saya start, ada ini saya teruskan ke bawah karena yang paling baru ada di bawah. Oke, bawah. Nah ini ada hello world ya, mungkin kelihatan ya, hello world. Ada date-nya tanggal berapa. Ini sebuah Unix timestamp dari jadi ini kayak detiknya dari hari ini itu 1600 berapa triliun ya gitu ya, berapa miliar ini detiknya gitu. Jadi ini sebuah unique date. Setelah itu ada namanya chat. Jadi sini kita bisa melihat chat ID-nya untuk membalas. Terus dari siapa ID-nya. Jadi sebuah Telegram ini kayak satu user itu punya ID sendiri. Jadi ada namanya from ID, kita simpan. Ada namanya update ID atau pesan yang ini pesan ke ID berapa gitu. Jadi kita bisa melihat uniknya dari sini 221575602. Jadi ada update ID, ada message-nya apa, message-nya ini hello world, teksnya ya, ada date-nya tanggal berapa. Nah jadi kita bisa ambil message itu supaya kita masukkan ke database. Nah terusnya bagaimana caranya Mas Andri? Setelah itu kita send JSON tadi dari get update. Setelah itu kita masukkan hasilnya get update ini ke dalam result, variabelnya $result. Nah kita coba masuk ke namanya file chat controller. Jadi file controller ini saya cuma bisa sendirikan filenya supaya lebih mudah.
Coba kalian buat folder namanya controllers, setelah itu masuk kalian buat file namanya chat controller. Nah, di chat controller ini ada yang masuk lagi, bentar. Oke. Sebentar. Nah, di chat controller ini ada beberapa fungsi yang gunanya untuk ada gunanya tertentu. Jadi ada namanya fungsi store chat. Yaitu di MySQL ini kita butuh connection ya. Connection ke database tadi kita ambil. Setelah itu value-nya apa? Value-nya itu maksudnya itu kita coba insert tuh apa yang mau di-insert. Jadi kan store chat kan menyimpan chat kan ya. Insert into chat, kolom chat tadi, tabel chat, update ID-nya. Kita ambil JSON update ID. Jadi sini kan ada masuk lagi. Di JSON-nya kan ada namanya update ID ya. Bisa dari sini ada update ID yang saya pesankan tadi 22.157.5602. Kita simpan update ID-nya. Gunanya buat apa? Saya beritahu nanti. Update ID, setelah itu message-nya kita simpan. Mungkin di kemudian hari ada yang hack atau ada file-file yang terlewat di bot. Jadi kita bisa message-nya ini satu penuh ini saya simpan. Sampai saya bawah sini saya simpan untuk jaga-jaga bila ada bug atau error di kemudian hari. Kita simpan message-nya, JSON message-nya tadi. Setelah itu kita simpan from ID-nya. Nah, from ID kita simpan. Gunanya buat apa? Ini kita tahu supaya kita nggak perlu mengikut atau mengambil from langsung ID itu ya. Apa itu seperti JSON-nya kita dari awal masuk ke dalam terus message from ID kan kesulitannya. Kita sendirikan kolomnya namanya from ID. Kita ambil ID-nya ini gunanya buat siapa sih ID yang ngirim chat ini, chat hello world ini, siapa? Kita simpan from ID-nya. Setelah itu kita masukkan date-nya. Mungkin kita butuh untuk mendapatkan chat terbarunya dari hari ini itu apa. Jadi kita bisa order by date. Setelah itu kita ambil teksnya. Yang paling penting apa yang dikirim sama user. Kita ambil teksnya dengan cara di awal tadi yang dikeroncep tadi itu kita pastikan dulu resultnya oke nggak atau statusnya masuk nggak di JSON tadi. Kita ambil tadi kalau masuk ada masuk lagi bentar. Oke. Jadi awal tadi kita nge-send CURL atau get tadi bener nggak, oke nggak resultnya. Oh oke, resultnya oke. Setelah itu kita coba ngeloop. Kan satu chatbot itu kan ditempur ya, di chat oleh orang banyak. Jadi kita coba nge-for each chat-chatnya. Jadi kita ambil satu chatnya. Ini kan saya coba eksperimen tadi. Ini JSON-nya sangat panjang. Jadi ini ada beberapa chat yang dimana saya udah chat tadi. Jadi ini banyak banget JSON-nya, chatnya itu. Jadi kita coba nge-for each, kita ambil chat-chatnya, teks chatnya kita ambil satu. Oke. Setelah itu kita ambil chatnya satu, kita lihat ada metode namanya chat controller same update ID. Kita preventif ya, atau kita cegah supaya user tidak mendapat supaya bentar. Kita masuk lagi. Bagi yang baru gabung bisa nanti mengikuti aja di streaming. Sebentar. Apakah suaraku?
Halo, halo. Oh, gini masuk nggak suaranya? Halo? Masuk ya? Nah, masuk. Eh, Kalau ada mungkin suaranya tiba-tiba hilang, bisa dikonfirmasi ya teman-teman. Mungkin Mas, suaranya hilang gitu ya. Ya, jadi bisa nanti mungkin supaya nggak terputus di tengah jalan. Nah, jadi kita coba lagi lihat, ada namanya metode same update ID. Same update ID ini gunanya untuk mencegah chatnya itu disimpan ulang oleh gitu. Jadi oke. Kita coba menggunakan metode namanya isame update ID. Ini metodenya sangat-sangat simpel ya. Jadi kita balik ke chat control tadi. Kita tulis beberapa coding gunanya untuk mencegah supaya update ID-nya nggak sama. Jadi kita coba select update ID dari tabel chat tadi. Ketika update ID-nya itu sama, maka kita lihat di sini query-nya dimasukkan. Setelah itu kita ambil apakah ada namanya update ID di tabel. Jika ada maka return true, jika beda return false. Nah, kita ambil di sini di cron job sebuah apa namanya itu update-nya yang nggak sama atau ini tidak sama dengannya, bisa kelihatan nggak ada tanda seru ini, artinya tidak sama. Jika update ID-nya tidak sama dengan yang di tabel, maka masukkan atau disimpan gitu ya. Kalau sama ya jangan disimpan karena kan dia kan sama udah dibalas gitu ya. Chatnya udah dibalas gitu nggak baca gitu. Jadi kita cegah supaya agak sama, kita menggunakan isame update ID. Setelah itu kita ambil di JSON-nya itu ada nggak message array key access, artinya melihat apakah di JSON-nya itu ada nggak objek namanya message. Kita lihat tadi di JSON-nya tadi ada namanya message. Nah, ini kan ada message ya. Ada message key namanya message. Setelah itu kita lihat di message-nya tadi, result message tadi ada nggak namanya teks. Jadi bisa jadi dia ngirimnya lokasi ataupun foto. Jadi kita lihat ini apakah ada teks. Oh, ada teks, hello world. Setelah itu kita lihat lagi di resultnya apakah dia sebuah komen. Jadi di bot itu ada namanya type comment, bot comment. Bisa saya lihatkan dulu di jasanya tadi. Ada yang masuk lagi? Oke. Bentar. Halo, halo. Suaraku masuk nggak ya? Masuk ya? Kadang-kadang hilang. Oke, jadi kita lihat apakah entity type-nya itu bot comment nggak, atau bot comment itu artinya kayak slash. Jadi Telegram menandai sebuah itu comment bot dengan menggunakan slash tadi, slash suatu. Jadi karena di sini ada slash start ya. Ini sebuah bot comment atau unik, teks unik dari Telegram untuk mengenali bahwa itu adalah komen dari yang diluncurkan oleh pengguna, di send oleh pengguna. Kalau teks biasa dia nggak ada namanya bot comment di sini. Andaikan coba kita geser ke atas, ada saya pernah ngechat start tadi kan ya. Nah, kalau dia start ada slash-nya, dia itu mengatakan bahwa entitas ini adalah bot comment. Jadi kita tandai bahwa ini bot comment, yang ini kita akan coba balas. Nah, setelah itu bot comment kita masukkan dalam if-nya nn, artinya harus bot comment. Setelah itu kita lihat kan kita mau membuat suatu bot KBBI ya. Jadi kita coba membuat menggunakan komen namanya arti yang baca. Ini contoh aja arti. Slash arti artinya apa itu? Diikuti dengan teksnya. Arti dari aku, atau arti dari adalah, arti dari akal dan lain-lain itu definisinya itu apa? Kita menggunakan slash arti terus diikuti dengan namanya, nama teksnya. Kita upload dengan spasi karena selalu nanti usernya harus menggunakan spasi. Jadi slash arti spasi kata tertentu ya gitu ya di KBBI. Setelah itu karena dipisah oleh spasi, kita explode menggunakan spasi lagi. Kita ambil indeks yang pertama. Indeks kan sebuah komennya ya, komen slash arti tadi, slash arti. Nah, komen kata kedua yang mesti dia itu adalah sebuah wordnya, katanya itu maksudnya apa. Nah, kata tadi itu kita simpan. Jadi kita coba menggunakan store chat tadi, kita buat array. Ini akan mempermudah aja. Nih kalian bisa coba menggunakan parameter yang lain. Jadi kita masukkan array, terus objeknya namanya update ID. Kita ambil update ID-nya dari result tadi yang di JSON tadi. Terus message-nya kita encode supaya lebih bisa decode nanti mungkin setelah dari keluar dari database. Kita encode message-nya, kita ambil from ID-nya dengan menggunakan $result message from ID. Setelah itu kita masukkan date-nya, kita masukkan teksnya.
ke store chat tadi. Jadi otomatis dia akan disimpan di kolom chat. Setelah itu kita disimpan, kita coba ambil definisi dari arti kata yang dimaksud. Jadi kita masukkan koneksinya tadi, kita butuh koneksi untuk query. Kita masukkan katanya tadi ke dalam fungsi namanya get definition, atau kita membuat file dulu namanya kamus controller. Setelah itu kita buat fungsi namanya get definition. Yang baru gabung jangan khawatir, nanti juga ada codingan yang akan di-share, jadi bisa dipahami, tapi bisa dilihat dulu untuk webinarnya. Kita buka buat simple lah, fungsi simple namanya get definition, masukkan wordnya, kita masukkan query-nya, select bintang from kamus, tabel namanya kamus, ketika katanya adalah sama dengan yang dimaksud kata tadi, word. Setelah itu kita query, kita dapatkan hasilnya di kamus, itu tabel namanya keterangan, atau keterangan dari kata yang dimaksud, definisinya itu apa. Nah, definisinya tadi kita masukkan dalam variabel namanya keterangan dimasukkan dalam message text ya, jadi sebenarnya nggak perlu, tapi untuk mengingatkan saja bahwa keterangan itu dimasukkan dalam variabel namanya message text. Setelah itu kita kirim ulang definisi tadi ke dalam pengguna tadi. Definisinya kita kirim definisi kata tersebut ke penggunanya awal tadi yang ngechat dengan menggunakan apa? Chat ID. Jadi kan di sini tadi di JSON-nya tadi ada namanya chat ID ya. Message, terus chat, terus ada ID. Nah, ID inilah yang digunakan untuk mengirim balasan kepada usernya, bukan from ID. Jadi from ID digunakan untuk identitasnya dia di botnya tadi. Chat ID digunakan untuk membalas, walaupun kadang-kadang from ID dan chat ID itu adalah identik, tapi ada beberapa kasus di mana chat ID-nya itu berbeda dengan from ID. Jadi kita kirim balasnya menggunakan chat ID karena itu yang digunakan oleh Telegram. Kita bisa lihat definisinya aja di situ. Definisi dari chat ID di dokumentasinya bisa dilihat. Nah, kita masukkan nih parameter namanya dan chat ID. Setelah itu kita tambahkan teksnya mau dikirim apa. Teksnya tadi adalah sebuah definisi dari kata yang dimaksud. Jadi keterangannya tadi dikirim ke bot. Nah, kita lihat udah selesai sih, itu aja sih mungkin untuk botnya. Kita lihat apakah berhasil atau enggak. Nah, gitu aja. Coba kita tulis beberapa nama arti gitu ya, arti. Setelah itu andaikan, karena tadi sekian saya buat itu hanya ada A, huruf A saja, jadi saya tuliskan coba adalah gitu ya, bikin sebuah adalah, kita spasi, kita enter, kita lihat awalnya sih ya kita lihat sendiri kan gak ada respon dari botnya ya. Nah, karena kita gak run filenya gitu ya, andaikan dia menggunakan webhook artinya sebuah sebuah sistem yang dimana dia ketika ada update dari user sebagai saya ini yang nulis slash arti adalah, dia akan mengirim slash arti adalahnya itu ke server, ke IP tertentu di server tertentu gitu ya, di public IP. Karena kita tidak punya hosting server yang berbayar, ya, kita menggunakan IP, kita harus nge-run filenya secara manual lewat localhost. Kita coba masukkan, ini saya masukkan ke localhost, langsung masuk ke webinar integrated. Kita masukkan folder konco PHP, kita enter, dia akan loading, artinya dia membaca JSON-nya, terus dia akan mendapatkan definisinya. Nah, tiba-tiba muncullah adalah ya. Ini atas karena tadi saya saya tulis asas tadi ya, dia keluar asas. Fokus yang ini aja adalah, jadi ini adalah definisi dari adalah verb pertama identik, Pancasila, falsafah, bangsa Indonesia, dan lain-lain. Coba kita masukkan lagi dengan slash arti ya, arti dari suatu, arti aku, coba aku itu apa di PPI. Nah, langsung kita coba run lagi filenya. Jadi kita run lagi arti tadi. Sebentar, kita run, dia akan looping lagi, terus dia akan melihat apa arti kata aku di kamusnya tadi, di tabel kamus. Oh, aku itu sebuah pronoun yang berbicara atau menulis ya, kalian tahu KBBI itu ya, ada beraku-akuan ya. Ini karena saya ambil dari KBBI jadi agak rumit bahasanya. Intinya dia itu mengirim file slash arti aku ke JSON yang tadi get update. Setelah itu kita sebagai localhost mendapatkannya secara statis. Nah, Mas, kalau gini caranya ya, saya
eh, kesulitan mas, mungkin saya ngeran lagi, ini namanya bukan bot mas itu. Loh bentar kita coba gunakan cara alternatif. Mungkin kalian bingung kira-kira bagaimana localhost yang ada IP-nya tiba-tiba mengirim message ke user secara real time gitu ya. Nah gampang, kita coba menggunakan di kalian tahu sendiri kok di codingan ada namanya perulangan atau for each. Kita buat file namanya runner ya, namakan general runner atau sebuah eksekusikan ya. Kita ekstrimkan saja sekalian, kita buat looping sebanyak 7200 kali dengan sleep sebanyak 3 detik. Ini cuma perumpamaan aja, ini bukan apa tuh, ini andaikan apa ya, sebuah alternatif lah sebelum kalian mendapatkan IP publik ya, sebelum kalian membayar, dan juga sebagai demo atau coba-coba dulu. Jadi daripada nyoba yang ke sebuah berbayar terus gak dipakai, lebih baik kita coba secara alternatif dulu. Jika udah oke, kita publish ke secara online ya. Kita looping sebanyak 7200 kali, kita panggil file cron job-nya. Oh ekstrim banget ini webinar dari job. Setelah itu akan mengirim apa namanya tuh akan mengulangi proses cron job berkali-kali sampai 7200 kali dengan sleep delay sebanyak 3 detik. Jadi di sini kita run namanya runner. Nah, ketika runner di run, dia akan mengulang dan tidak pernah berhenti PHP-nya. Jadi coba kita tulis sesuatu ya, dia akan otomatis merespon tanpa kita ngeload. Arti mungkin asas itu apa sih artinya di KPBI? Dia akan ngeran dan akan mengirim tanpa di reload konsepnya. Jadi dia ngomong kalau asas adalah suatu menjadi tumpuan berpikir. Mungkin coba tulis lagi lah arti dari akal. Ini akal itu apa sih? Kita lihat di KPBI-nya, dia akan merespon, mengirim URL-nya. Oh, ternyata akal adalah daya pikir untuk memahami suatu pikiran. Nah, seperti itu. Jadi botnya akan selalu terulang-ulang. Jadi dengan menggunakan komen yang saya tuliskan di sini, kalian bisa dapatkan nanti setelah webinarnya selesai. Mungkin di sekitar 15 menit terakhir ada teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan tanyakan. Jadi untuk demonya dan pemahaman seperti itu, mungkin Mas kurang jelas Mas karena nggak ditulis atau bagaimana, silakan diutarakan saja, atau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau tanya, disilakan, monggo. Wah, sepertinya udah paham semua ini, ada yang tanya ya. Permisi Kak, mau tanya. Mungkin perkenalan dulu, namanya siapa? Saya nggak kelihatan di sini. Oh iya, perkenalkan nama saya Aldi Pranata. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena masalah jaringan kurang memadai. Saya mau tanya Kak, untuk filenya nanti apakah nanti dikirim di grup ya? Iya, untuk saya prioritaskan dulu untuk 100 pendapat pertama akan dapatkan file dari codingannya. Setelah itu baru saya kirim di grup ya. Jadi bertahap dulu gitu ya. Ini saya secara private ada beberapa yang tidak diberikan di grup. Saya kirim secara private, dan juga ada beberapa yang kalau codingan ini mesti saya kirim di grup gitu. Ya, codingan saya akan kirim di grup. Oh, iya Kak. Soalnya tadi kan penjelasannya juga terlalu cepat. Mungkin bisa ini ada kayak demonya gitu biar buat latihan sendiri di rumah. Oke, siap. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa aja langsung nanti setelah dapat codingannya ya, teman-teman buka aja terus di pahami dulu dari dbconfig, dari SQL dulu dimasukkan ke dalam phpMadmin. Setelah itu baru buat botnya. Setelah buat bot di bot father maksudnya, dapatkan tokennya diambil, dimasukkan ke dalam index tadi variable, terus buat koneksi ke database. Setelah itu buat cron job. Nanti kalian paham sendiri di filenya ada file cron job, file control yang saya ceritakan tadi. Setelah itu di run pakai run tadi, /cronjob/runner.php. Dia akan otomatis run itu berkali-kali. Terus bagaimana mematikannya Mas? Saya udah cukup untuk mengetesnya. Ya matikan aja PHP-nya. Maksudnya PHP ini sampai P-nya dimatikan. Oke, terima kasih Mas Aldi Pranata. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila kesempatan ya tidak bisa
atau semua bingung gitu ya? Silakan monggo teman-teman, ada yang mau tanyakan? Ada nggak ada? Harusnya arti ada sih. Ada. Mungkin di KBBI ada penjelasan apa itu ada gitu. Oke, udah keluar. Ada, hadir, setelah tersedia di sana, mempunyai iya tidak uang. Oke, banyak banget definisinya di KBBI ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanyakan lagi? Mungkin ada yang kurang jelas, ada yang maksudnya ini botnya gunanya buat apa sih mas selain KBBI, atau ada yang mau tanyakan masalah programming, bisa tanyakan aja. Itu mungkin teman-teman. Oke. Nah ini ceritanya, ini dia runternya ngeran terus ini. Oke. Jadi bot ini bakal ngerespon, selalu merespon karena loopingnya berkali-kali ya, dengan delay 3 detik, merespon daripada apa yang diketik oleh user di KBBI bot tadi. Silakan teman-teman, jika ada yang kurang paham, ada yang menanyakan, bisa tanyakan aja dulu. Jadi jika ada chatnya tadi bakal disimpan di kolom namanya chat. Di kolom chat ini akan disimpan update ID-nya berapa, terus message-nya apa dia saya bilang tadi. Setelah itu ada from ID-nya, ada teks apa tadi, ada arti aku, arti adalah tadi, ada saya terus tadi. Tuh. Jadi bakal disimpan di chat, gunanya untuk melihat apa chat yang dikirimkan oleh user selama ini, selama botnya masih hidup gitu. Jadi ada from ID, ada date-nya berapa. Nah ini digunakan nanti mungkin untuk yang hal yang serius daripada membuat KBBI gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang biasanya pakai Telegram, gunanya untuk mungkin update video YouTube gitu ya, mungkin ya itu bisa guna, bisa coba lah membuat bot seperti itu, atau membuat sebuah bot untuk apa ya, permainan game, mau buat bot untuk tambah-tambahan, pengurangan dan lain-lain, atau mendapatkan data, menghapus data, create, update, delete, bisa menggunakan bot. Jadi dengan Telegram bot ini kalian udah gak susah buka browser, tinggal buka Telegram, terus komennya apa, slash arti, atau slash komennya lain, slash create, slash update, slash titip, bisa lihat Telegram bot. Tuh. Nah teman-teman mungkin ada yang mau tanyakan? Selamat malam, Pak. Ya. Ya, nama saya Oka. Gini, Pak, mungkin tidak terlalu terkait dengan Telegram, cuman saya mau nanya apakah looping yang seperti itu, atau misalnya kalau kita buat infinite loop itu akan membuat server error atau gimana, Pak? Mungkin seperti itu, mau nanya seperti itu. Ya, terima kasih. Halo. Nah, mohon maaf sebelumnya nih saya pakai earphone terus ini, karena kadang soalnya kalau ke ini codingnya, saya mohon maaf untuk yang nanti yang bakal lihat tayang ulangnya tidak bisa lihat suara, dengar suara nanti. Jadi terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Mas Oka Widiana. Jadi untuk loopingnya tadi
itu bukan infinite ya, karena saya menggunakan for, jadi ada limitnya sebesar 7.200. Tapi tidak tapi bisa dibilang juga itu infinite ya, atau banyak banget gitu ya Mas ya. Ini kok banyak banget ya Mas 7.200 itu. Nah, jadi kasusnya sendiri ini cuma ada di apa namanya itu di apa namanya itu development di mana kita posisinya itu tidak mempunyai IP public untuk webhook, kita tidak mempunyai apa namanya itu kita tidak mempunyai sebuah apa ya lingkungan yang memadai untuk mendapatkan chat secara otomatis gitu ya. Chat otomatis itu bisa didapatkan melalui metode namanya /webhook, set webhook. Nah, set webhook ini dia butuh IP public atau hosting. Nah, jika kita dapat IP public tadi ya nggak usah di looping, dia karena dia akan menghubungi API yang tadi yang kita buat tadi, cron job tadi. Jadi dia akan menghubungi cron job bahwa ada update terbaru. Jadi kita nggak perlu menggunakan /isem update ID ya, dia fungsi namanya isem update ID karena update ID-nya mesti beda karena menggunakan webhook. Jika dalam development seperti ini kita nggak punya IP public, kita terbatas cuma punya komputer, laptop sama internet aja ya, kita bisa menggunakan bot, kita bisa membangun bot dengan menggunakan alternatif tadi, caranya menggunakan looping. Apakah membebani server? Jelas akan membebani server karena tapi ini loopingnya cuma satu ya, jadi dia di sini laptop saya ini RAM-nya sekarang 4 ya, jadi gak terlalu memakan banyak karena loopingnya sekedar mengget saja, get selama 3 detik. Jadi apakah ada JSON baru, jika tidak dia akan melewati. Jika kan ada namanya if isem update ID, jika dia tidak ada yang beda dari yang query tadi, dia bakal dilewati if-nya, jadi gak bakal nge-run dalamnya script-nya if. Jadi kita menggunakan function isem update ID gunanya untuk melewati penyimpanan, nanti nyimpen atau mendapatkan definisi, itu dia akan dilewati. Jadi cuma ngeloop lewat aja, lewat. Jadi itu harusnya tidak terlalu berat ya. Andaikan nanti pas production masuk ke dalam IP public ya bisa diganti aja isem update ID-nya dengan menggunakan dihapus itu aja. Nanti bisa dipakai webhook-nya bisa pakai. Jadi kita menggunakan cara alternatif memang berat untuk looping ya, tapi karena ini cuma production untuk belajar, kalian bisa tanpa kena halangan bayar dan lain-lain, kita bisa menggunakan laptop pribadi, kita cuma mengandalkan SAMPP, VS Code atau Notepad lah, atau ya berbekal ilmu tadi kita bisa membuat bot, bisa membuat permainan, kita bisa membuat fitur-fitur toko, mungkin mau update usernya, customernya supaya kena update terus dengan Telegram mungkin seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk eksperimen sebelum kita melakukannya di production. Terima kasih Mas Oka atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang lain sebelum saya akhiri. Ayo teman-teman, mumpung ada yang bisa tanya-tanya ini, malu bertanya, malu-maluin gitu. Kalau paham semua sih oke lah. Jadi mungkin masalah hal lain selain Telegram juga boleh ditanyakan. Sementara sambil menunggu, saya akan coba perlihatkan ini. Sempat saya stop dulu ya untuk Telegram botnya. Stop ini. Setelah itu saya tutup supaya tidak terlalu nge-lag. ID-nya di sini bilang. Tapi sebelumnya dari Mas Oka tadi ada feedback, mungkin ada pertanyaan kembali mungkin. Saya matikan sampai punya dulu. Jadi bot ini benar-benar untuk membantu kita untuk melakukan sebuah urusan dengan aplikasi ya. Jadi sementara aplikasinya belum dibuat, kok di kantor saya menggunakan Telegram bot ini. Jadi andaikan ada suatu hal, andaikan ya, kalau mungkin di Telkom seperti ini ya, ada sebuah jaringan yang putus gitu ya. Jaringan putus itu kita teknisi itu harus, atau manajemen harus melihat IP daripada sebuah
jaringan tersebut lah. Nah, yang tadi saya bilang itu jaringan di IP yang putus tadi. Nah, teknis gak mungkin 24/7 melihat dari website atau yang buat untuk dashboard tadi untuk melihat apakah down atau up ya gitu. Jadi dengan adanya Telegram bot, setidaknya jika ada yang down tadi dengan menggunakan looping saya mungkin set webhook atau dan lain-lain, secara pengecekan berulang-ulang ke dashboard tadi, dia bisa ketika down atau putus jaringannya, dia bisa dinotifikasi ke manajemen, ini lo down IP ini bla 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 di tempat ini lokasinya karena hal ini. Dia tinggal mendapatkan database tadi yang putus tadi untuk dikirimkan ke manajemen. Jadi manajemen, oh ya saya buka dashboardnya itu, daripada dia melihat dashboardnya terus menerus dia. Lebih baik kita menggunakan Telegram bot untuk untuk mendapatkan notifikasi lebih real time ya, dan juga lebih user friendly daripada buka-buka browser gitu ya. Jadi itu sih satu kegunaannya mungkin ya. Mungkin teman-teman ada yang tanyakan lagi, monggo. Saya tutup dulu karena kadang-kadang VS Code ini berat. Mas lagi sekali Mas. Ya. Ya, halo. Tadi saya kurang jelas untuk. Ya. Kalau saya tadi kurang jelas, kalau misalnya pakai webhook itu apakah kita perlu ngecek SMID-nya itu apa gimana? Kalau pakai webhook? Sebelumnya saya katakan dulu bahwa saya sendiri juga belum. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Mas Oka. Jadi terima kasih atas pertanyaannya tadi. Ketika kita menggunakan webhook tadi, kita akan dapat update ID-nya secara otomatis dari Telegram. Dan Telegram akan menghubungi, bisa dibaca sendiri di dokumentasi yang saya share linknya di grup. Bisa dibaca kalau dokumentasi dari bot Telegram bot, di mana Telegram akan mengirim update dari chat yang baru dari botnya tadi. Dia akan mengirim update-nya saja, chat ID-nya saja, chat yang baru saja ke API dari IP yang public yang kita miliki tadi. Jadi tanpa perlu di looping, kita cuma tinggal ketika di trigger maka disimpan itu aja. Kalau analoginya gini, kalau kita menggunakan webhook, dari Telegramnya aktif menghubungi API kita, API yang buat project tadi. Jika kita tidak mempunyai webhook, kita pasif, kita ambil JSON-nya ke sana. Jadi kita yang aktif. Telegramnya pasif. Telegram cuma nyimpan saja, kita ambil di get, di request. Kalau kita menggunakan webhook, Telegram yang request. Ketika ada update, request ke maksudnya ketika update dia mengirim request ke API kita simpan. Ketika ada update, Telegram mengirim lagi chatnya kepada kita. Jadi kalau dari tadi yang tanpa webhook, kita aktif, kita harus aktif untuk mengecek JSON. Kalau tanpa webhook, kita menggunakan webhook, kita cuma pasif di aja sambil nunggu chat yang baru apa dari Telegram. Itu Mas Oka. Intinya nggak perlu looping kalau webhook ya. Ya benar, nggak perlu looping. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Webinar ya di sini. Oke, jaringannya di sini sangat lemah juga ya. Oke, udah menunjukkan pukul 20.00. Bagi teman-teman yang mau leave atau meninggalkan Meet, bisa dipersilakan dulu, boleh. Teman-teman yang mau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan aja sekarang, atau yang baru masuk gitu ya. Saya tanyakan ini tim bahasa apa sih Mas ini ya, mungkin bisa tanya aja sekarang. Selamat malam bagi teman-teman semua. Saya akhiri mungkin untuk Meet-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang masih mau ada pertanyaan, silakan monggo
untuk bisa ditanyakan sekarang. Oke, terima kasih Mas Aldi. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya Mas ya. Nanti untuk sertifikat nanti setelah mengisi link feedback tadi ya, saya masukkan nanti. Yang tidak ngisi link feedback ya dapat sertifikat. Oke. Oke, terima kasih Mas David. Semangat. Ini untuk PPT dan lain-lain juga saya kirimkan ke grup. Oke, terima kasih teman. Ya, terima kasih sama. Semangat. Oke. Mohon maaf juga apabila ada ketidakjelasan materi atau kecepatan atau hal yang berkenan, saya juga mohon maaf. Kadang-kadang sini jaringannya agak lemot ya. Mungkin jangan ada yang komplain IndiHome gitu ya. IndiHome kegigit hiu mas, gimana ceritanya itu mas? Mumpung ada pegawai Telkom sini. Ya mas, sama-sama. Ini juga heran kenapa kok ya agak lemot di sini. Oke. Oh ini ingonya oke ya. Masih mas sama ya sama-sama. Oke, berarti mungkin teman-teman bagi yang masih dalam sini, jika ingin leave group monggo, jika ingin mendapatkan update webinar selanjutnya bisa stay di grup dulu. Itu juga bisa di link feedbacknya bisa dituliskan di webinar selanjutnya mau mendapatkan materi apa. Mungkin kalau saya bisa mau share ilmunya nanti dengan tema yang kalian tulis di feedback, saya coba buatkan webinar yang ketiga gitu. Oke teman-teman, ada yang tanyakan? Jika tidak ada, mungkin saya akhiri. Oke, saya dulu ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nova atas ilmunya. Oke, siap. Semangat. Selamat malam. Happy weekend.